Ayat yang barusan kita baca, sambungan doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdialog, ardu argumentasi dengan ayah beliau dan orang kampung, di mana kaum beliau tetap bangkang, durhaka, ingkar, menentang, sombong, termasuk ayah beliau. Kehabisan kata untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim menyatakan siapa yang pantas, yang berhak, yang patut untuk disembah. Sebaliknya, apa-apa yang disembah oleh kaumnya berupa patung, berhala, segala macam, itu tidak bisa apa-apa dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa, juga tidak bisa membahayakan sedikit pun juga. Selesai doanya, diawalilah doanya dengan minta kepada Allah, Rabbi habli, Rabbi wahai Tuhanku, hab berikanlah, karuniakanlah. Asal katanya hibah pemberian. Di masyarakat kita hibah itu di kampung-kampung sawah, para dihibah, diagih. Allah yang Maha Pemberi, memberi, tidak ada di balik pemberian itu sesuatu. Namanya Al-Wahhab. Dan salah satu daripada nama-nama Allah adalah Al-Wahhab, yang Maha Memberi. Nabi Ibrahim di sini memakai kalimat itu, hab. Wahai Tuhanku, hab, berikanlah, karuniakanlah li, untukku, atau kepadaku, hukman. Di antara sekian pemahaman ulama, kita ambil saja satu. Hukman yang masuk atau yang termasuk dalam ayat inilah pengetahuan atau ilmu dan pemahaman. Kalau ini yang kita pakai, maka maknanya adalah Nabi Ibrahim meminta, memohon kepada Allah agar beliau itu dianugerahi ilmu dan juga dianugerahi pengetahuan, pemahaman yang sangat luas. Ini hukman namanya. Doa beliau yang kedua adalah al-hikni. Dia 83. Dan masukkanlah aku, perjumpakan aku dengan golongan dan kelompok orang-orang yang saleh. Kalaulah Nabi Ibrahim saja dengan kedudukan beliau yang begitu rupa meminta untuk dikelompokkan menjadi orang saleh, kan tak tanggung-tanggung. Jadi saleh itu tidak seenteng kita baca. Nabi, Rasul, bahkan disebut beliau sebagai bapaknya para nabi, karena keturunan beliau jadi nabi-nabi semua. Dalam doanya beliau meminta ini, al-hikmi, masukkan, golongkan aku, pertemukan dan persuakan aku dengan kelompok orang-orang saleh. Kalau begitu, alangkah tingginya saleh itu. Dan kalau kita lihat ayat-ayat lain, memang alasan orang untuk kembali hidup itu untuk bisa beramal saleh. Ada di 5 tempat, di 5 keadaan orang meminta kepada Allah untuk dikembalikan hidup ke dunia. Alasannya sama, agar bisa dia menjadi orang saleh atau beramal saleh. Bahkan orang mukmin sekalipun ketika sedikit lagi ajalnya sampai, dengan alasan yang sama meminta untuk diundurkan, mencabut nyawanya.
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Setelah nyawa dicabut, dalam surah Al-Mu'minun, itu pula alasan orang untuk kembali ke dunia. Irji'uni la'alli a'malu salihah. Mohon kembalikan aku hidup ke dunia agar aku bisa menjadi orang saleh atau beramal saleh. Di akhirat nanti juga begitu. Kalau kita sebut satu-satu panjang, tapi intinya begitu. Sampai di neraka sekalipun mereka berteriak juga, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini supaya kami bisa lagi kembali ke dunia untuk beramal saleh. Bedanya, kita yang masih hidup ini sebagiannya tidak tahu betapa tingginya saleh itu, kedudukannya, kelompoknya. Sementara kita masih bisa beramal saleh, tapi banyak yang tidak mengisinya dengan amal saleh. Orang mati justru ingin ke dunia, ingin beramal saleh, tapi tidak diberi kesempatan. Kita waktu kita bisa beramal saleh, tapi kita tidak menggunakan kesempatan itu. Di sini bedanya. Orang wafat, orang mati telah sadar sesadar-sadarnya bahwa yang berguna, yang bermanfaat di alam sana adalah amal saleh. Yang mengiringi mayit ke kubur juga 3. Terkenal hadisnya. Hartanya, keluarganya, amalnya. Maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya, dan amalnya. Nah, yang 2 kembali. Keluarganya kembali pulang. Harta yang ditinggal tidak lama lagi akan dibagi-bagi orang. Nah, hanya 1 yang menampingi, amal saleh. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Nabi Ibrahim memohon agar beliau dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang saleh. Itu 1 ya. Orang-orang yang kelompok orang-orang yang saleh itu, orang-orang ini disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang telah ditempuh, dilalui oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat sehingga dia berada di jalannya lurus? Para Nabi Rasul, orang-orang saleh, orang-orang siddiqin, dan para syuhada. 4. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah dianugerahi, diberi kepada mereka jalannya lurus. Siapa merekanya? Itu dia, para nabi, para siddiqin, para salihin, dan syuhada, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa. Setelah kita mati, nyawa dicabut atau dikeluarkan, kemudian setelah melalui proses, berakhir prosesnya ketika dikubur, namanya fitnah kubur. Maka orang akan dikelompokkan lagi. Di kelompok mana di atas dunia dulu? Ya, ruh yang ada di barzakh. Barzakh adalah alam di mana di situ ruh berada semenjak Nabi Adam sampai yang paling terakhir, di situ kumpul sebelum kiamat. Di alam barzakh itulah orang berkelompok-kelompok. Arti berkelompok itu samalah dengan kita dunia. Orang pengasurau mencari orang pengasurau. Orang-orang yang
Selain itu juga dikelompokkan dengan salin itu. Nanti orang akan dipersuakan, dipertemukan dengan siapa dia mengelompok, dengan siapa dia saling menjadi kasih sayang. Itulah doa yang diajarkan. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami, lalu kelompokkan kami bersama orang-orang yang abrar. Di sini Nabi Ibrahim minta al-hiqni. Setelah aku wafat, setelah aku mati, masukkan aku kepada kelompok yang ini. Al-hiqni bis-salihin. Kemudian lanjutannya waj'alli. Kalau kita terjemahkan satu-satu, dan jadikanlah untukku lisan sedikit yang benar yang jujur fil akhirin, pada orang yang di belakang atau yang terkemudian. Di sini terjemahnya di sini dibuat begini. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Mari kita pahami. Tadi Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dikelompokkan dengan orang saleh. Sebelumnya meminta supaya beliau dikasih hukmah, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Di sini beliau minta sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, hendaknya di belakang hari yang disebut-sebut orang adalah yang baik-baiknya saja. Buah tutur yang baik. Kalau orang teringat, yang dibicarakan orang yang baik-baik saja. Atau yang bicaranya yang bagus-bagus saja. Dan itu dikabulkan Allah. Minimal setiap salat kita baca Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Disebut terus. Bahkan nama ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah millah ta'abikum Ibrahim. Ajaran bapak kamu yang namanya Ibrahim. Sampai sekarang orang kalau pergi ke Makkah itu ada juga yang menyambut panggilan Nabi Ibrahim. Karena memang beliau diperintahkan oleh Allah dulu, serulah manusia untuk datang ke sini. Beliau lakukan. Dibawa dirangkuh kepada diri awak. Meminta lu kita kepada Allah. Kalau dapat sepeninggal kita, tak ada orang bicara nak buruk-buruk tentang kita. Nak buruk awak banyak. Cacat awak lain, dosa awak lain, kesalahan awak lain. Tapi tak itu yang terkena orang kalau awak pai. Lisana sidiqin. Buah tutur. Kata yang baik. Terkena orang awak, dan terkena di no. Dan rancak-rancak sin, nilai elok sin. Dan kita minta kepada Allah jangan sampai kita pai kerja orang membicarakan kesalahan kita tahu saja. Ijalah kapai mati malah di dunia kau. Duduk-duduk bersama orang galak-galak lah payu aku ni kecek orang namuruk-muruk. Nampak ada orang awak lalu mengecek orang. Namuruk terkena orang kan. Dia minta Nabi Ibrahim sepeninggal beliau di belakang hari fil akhirin yang dibicarakan orang, yang diucapkan orang tentang beliau yang itu lisan sidiqin, buah tutur yang baik. Meminta kepada Allah agar Allah menutupi salah dan dosa kita, keliru dan khilaf kita. Maka perseringlah minta ampun, persering istighfar, persering meminta maaf. Sehingga kalau kita mati,
tidak disebut-sebut, tidak dibaca-baca orang. Karena Allah sudah tutup mulut orang. Allah sudah hapus kesalahan kita. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Itu doa Nabi Ibrahim. Waj'alni, sambungan. Ayat 985, waj'alni, dan jadikanlah aku min, termasuk orang yang mewarisi warasah, mewarisi jannatin naim, surga yang penuh dengan macam-macam kenikmatan. Kata-kata mewarisi maknanya antara lain adalah mendapatkan, memperoleh sesuatu setelah yang punya pergi. Maka peninggalannya namanya tirkah. Peninggalan. Peninggalan itu yang akan jadi waris. Dalam ayat lain Allah mengatakan, itulah surga uristumuha, yang kami wariskan kepada kamu. Pewaris daripada jannatin naim artinya penghuni. Gini Pak, tempat masing-masing kita ini ada di neraka. Setiap kita sudah ada tempat di neraka, juga ada di surga. Mana-mana yang tempatnya kosong di neraka karena penghuninya tidak mau masuk, pilihan kan dapat dua nuko. Mau menempati, memboking di neraka atau di surga. Nama-nama yang kosong tempat di neraka diwariskan kepada orang lain, yakni orang yang tidak beriman sama sekali. Lalu tempat-tempat yang ada di surga banyak pula yang tak dipakai, tidak dihuni, gedung-gedung, istana-istana kemewahannya diwariskan pula kepada penduduk surga. Ulaika humul warithun alladzina yarisuna fil daus hum fiha khalidun. Itulah mereka-mereka yang mendapat warisan, yakni surga yang Allah wariskan kepada mereka. Minta Nabi Ibrahim ini dia. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai, mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Menurut pendapat ambo, apalah doaku? Karena ada sekian kelompok doa. Yang doa no mana? Ya, dan doa tu mana? Isi ko adalah ayat 83. Rabbi habli hukma, satu. Alhiqni bisalihin, dua. Yang ketiga, waj'ali lisana sidqin, tiga. Jadikan aku nanti di belakang hari menjadi tutur kata yang baik, tiga. Yang keempat, waj'alni, jadikan aku termasuk orang yang mewarisi dan naim. Naim itu apa? Naim itu adalah mubalaghah, yang terlalu banyak sekali aneka macam kenikmatan. Bahkan surga itu semuanya naim. Ketika orang akan meninggal, akan wafat, telah diberitahu ini oleh malaikat petugas, yaitu fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhu wa raihan wa jannatu naim. Al-Waqiah itu. Adapun jika orang yang akan wafat ini
termasuk orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan posisi kedudukannya dengan Allah, karena dia suka bertakarub mendekat kepada Allah. Lalu dikasih nama orang ini dengan muqarrabun atau muqarrabin. Takarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan, dengan berbuat ibadah, melakukan kebajikan, maka namanya bertakarub. Orang yang bertakarub ini disebut dengan muqarrabin. Muqarrabin yang didekatkan. Satu lagi muqarrabun, bahasanya sama, pemakaiannya berbeda. Muqarrabun, muqarrabin sama. Itu orang-orang yang didekatkan. Nah, dalam surat Al-Waqiah, surat ke-56, ayat ke-88 itu bunyinya. Adapun jika yang akan meninggal wafat mati ini termasuk orang-orang muqarrabin, farauhun wa raihan wa jannatu naim. Ayat 89. Dia akan memperoleh rauhun, ketentraman, kenyamanan dan istirahat. Wa jannatu naim, raihan rezeki. Rezeki khusus, rezeki spesial yang Allah siapkan untuk mereka setelah kematiannya. Dan jannatu naim, dinampakkanlah, diperlihatkanlah kepadanya gambaran surga. Untuk siapa ini? Orang-orang muqarrabin. Jadi kepada orang-orang yang akan meninggal, telah mulai ditampakkan di mana dia nanti akan berada. Dan diberitahu oleh malaikat petugas. Malahan disuruh mereka-mereka itu memberikan kabar gembira ini. Abshiru bil jannah. Bergembiralah kalian dengan surga yang Allah telah persiapkan untuk kalian. Nabi Ibrahim meminta ini. Jadikan aku termasuk orang yang mempusakai, mewarisi jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bisakah kita? Bisa. Tentu saja peringkat kita tidak sama dengan Ibrahim. Siapa yang bisa seperti itu? Golongan yang disebut dengan muqarrab, yang sering disebut dengan muqarrabin. Detik-detik akan dicabut nyawanya, beritahu ini. Dinampakkan surga dengan segala macam kenikmatannya. Juga dinampakkan neraka. Sedianya tempat kamu di neraka, tapi telah Allah ganti dengan surga, Jannatun Naim. Ketika akan mati. Kemudian doa selanjutnya, waghfir li abi, dan ampunkanlah dosa-dosa bapakku. Innahu, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada bapaknya, kalau bapaknya mengikuti dakwahnya, ajakannya, maka Nabi Ibrahim langsung yang akan mendoa kepada Allah agar dosa beliau diampuni. Ketertarikan bapaknya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim ada, cuman terpengaruh lagi, goyang, bahkan lebih mantap keingkarannya lagi setelah itu. Nah, janji Nabi Ibrahim pernah dulu itu, saya akan memohonkan ampun untukmu wahai anda. Tetapi tak kala Allah menampakkan kepada Nabi Ibrahim bahwa ayahnya tidak termasuk golongannya, tidak akan beriman, tidak akan percaya sama dia, ketika itulah Nabi Ibrahim berhenti berdoa untuk minta ampun bapaknya. Kenapa begitu? Orang mati kafir, mati syirik, tidak perlu doakan untuk dapat rahmat. Walaupun dia ayah, ibu, ya Allah, ampunkanlah dosa bapakku. Dia mati syirik, dia mati kafir.
Orang mukmin tidak boleh menuakan orang kafir untuk diberi keselamatan dan segala macam. Tapi doa agar mereka dapat petunjuk oleh Ya Allah, tunjukilah hati beliau-beliau sekarang. Mudah-mudahan tersentuh dia dengan kebenaran yang adil. Meskipun dia kafir, tunjuki dia ke jalan yang benar. Boleh. Tapi yang dilarang minta, kalau ayah, ibu, siapa saja yang meninggal lalu kita mintakan ampun kepada Allah, tidak bisa. Pintu tobat mereka sudah tutup. Dengan datangnya kematian, di detik-detik malakul maut akan mencabut rohnya, seketika nyawa sudah sampai di at-taraqi namanya, atau yugargir, sampai roh ini, pintu tobat kan tutup. Sampai saat itu, sampai saat dia akan mati, tetap dalam kekafiran, kesyirikan dan segala macam, maka berarti dia masa tengah waktu yang Allah beri untuk tobat dan istighfar dia pakainya. Ketika dia ambang kematian, dia tobat, tidak terima lagi. Andaikan ada seseorang mempunyai ayah, mempunyai ibu, mati dia dalam kafir, mati dalam keadaan musyrik, tidak boleh didoakan, karena sudah terlambat. Ajalnya ditutup dengan kekafiran, murtad, kesyirikan. Semenjak nyata bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya tidak mau dan bersikukuh untuk mempertahankan, meyakini kepercayaan masyarakatnya, bahkan terjadi perselisihan antara Nabi dan bapaknya, ditinggalkannya bapaknya. Ini muhajirun ila Rabbi, saya akan pindah menuju keridaan Allah. Karena bapak kita tidak sama dengan bapak Ibrahim, bapak kita orang tua muslim yang pakai doa ini. Selagi dia tidak kafir, selagi dia tidak musyrik, selagi dia tidak fasik, maka boleh kita baca doa ini. Waghfirli abi, ampunkan dosa abi, bapakku, ayahku. Innahu kana minad dhalin, sesungguhnya dia termasuk orang dhalin. Kalau dhalin di sini mula-mula orang yang sesat, tidak dapat petunjuk, tidak beriman, tidak masuk cahaya tauhid ke dalam jiwanya. Juga termasuk dhalin ini adalah orang yang sesat jalan. Sesat jalan menempuh perjalanan hidup tanpa petunjuk, tanpa pedoman. Kalau begitu ayah kita, bapak kita boleh kita baca. Sampai kini ayah awak pahamnya, prinsipnya dalam agama tidak cocok di ajaran Nabi misalnya, itu boleh kita minta, ya Allah ampunkan ayahku, karena ayahku termasuk orang yang dapat petunjuk sesat jalannya, ampunkan dosanya, beri petunjuk dia. Tapi kalau lah mati tidak. Siapa saja yang mati dalam keadaan kekafiran, kesyirikan, tidak boleh dimintakan ampun, karena umurnya, hidupnya telah diakhiri, ditutup dengan kekafiran, kesyirikan. Sampai semenjak sebelum datang mati masih terbuka pintu taubat. Tertutupnya di 3 saat, kan sudah tahu kita. Pertama, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Yang kedua, azab datang. Fir'aun ketika tenggelam, ketika cagui-caguinya masih mengaku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Dan dia menyatakan ketika dia termasuk orang muslim. Surat Yunus kan. Terlambat sudah. Terlambat sudah permintaan Fir'aun. Sabuknya baca tobat, mengaku beriman setelah pintu
pintu tertutup. Tidak ada lagi cerita. Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Ta'ala surat Yunus misalnya. Ayat ke-90. Saya bacakan saja sini. Yunus 60. Disebutkan hatta idza adrakahul gharq. Fir'aun itu halaman 216. Ayat 89. Ayat 90 terbalik. Hatta idza adrakahul gharq. Di pertengahan ayat itu. Hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, gharq tenggelam. Hampir tenggelam. Kalau dapat kita berkhayal sedikit. Ketika Fir'aun dan pasukannya sudah berada di tengah lautan, masuk semua, kembali air yang menggunung itu bertemu. Entah bayang bahwa air yang kecepat. Terpisah lautan, menggunung sebelah kanan, menggunung sebelah kiri tertahan. Ketika masuk, semua pasukan Fir'aun dan Fir'aunnya kembali air bertemu. Itu mambuang katanya. Fir'aun masih hidup. Dibiarkan hidup agar dia merasakan betapa dahsyatnya bahaya akibat sombong, kufur ingkar dan mengaku diri sebagai Tuhan. Baru dia sadar ketika itu, baru dia mengaku. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israil. Aku beriman bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan alladhi, melainkan adalah sesuatu yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang muslim. Pengakuannya sudah habis, masanya sudah ditutup. Jadi pelajaran kita, bolehkah kita menuakan orang lain atau orang tua kita? Taruhlah dia kafir, taruhlah dia musyrik, sombong, angkuh, memegang, selagi dia masih hidup, boleh. Ketika itu kita minta kepada Allah agar Allah merahmatinya, memberinya petunjuk. Boleh kita doa. Tapi sampai mati dia tidak berubah, kafir malahan, murtad malahan, syirik malahan, tidak boleh lagi mintakan ampun. Tidak boleh lagi. Kabarnya, wallahu alam, Nabi pernah meminta kepada Allah agar beliau diizinkan memintakan ampun untuk orang tua beliau. Tidak diizinkan. Tapi ketika beliau meminta izin kepada Allah untuk ziarah ke kuburan ibu beliau, Allah izinkan. Di kubur itulah beliau menangis. Menangis pula para sahabat-sahabat. Jadi orang tua Nabi itu bagaimana? Saya tidak akan bicarakan. Orang tua saya saja setelah meninggal tidak boleh saya bicarakan, tidak boleh saya larang orang bicarakan. Kok mati bagaimanalah? Tidak boleh. Orang mati jangan dicela. Dia sudah mati, sudah sampai dia di akhir. Kita masih hidup. Kembali kita kepada doa Nabi Ibrahim, ya waghfir li abi. Setelah Nabi Ibrahim mengetahui atas firman Allah Ta'ala bahwa bapakmu itu tidak termasuk, berhenti beliau menangis, berhenti beliau minta ampun. Cuma untuk kita boleh, bangku boleh, apa kita kan ada orang kafir. Dia yang mandai kita kan ada orang kafir. Musyrik tidak lah. Kali tidak anak buah setan Yahud. Nah, bolehlah kita mintakan ampun Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbana fili wali walidayya
walil mu'minina yawma hisab. Tetap beliau bawa nama orang tua beliau, wali walidayya. Baru berhenti beliau mendoakan itu setelah timbul turun firman Allah untuk melarang beliau mendoakan. Salah satu doa Nabi Ibrahim begitu bunyi, surat Ibrahim kan, Rabbana ufilli wali walidayya, dan dua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa orang mukmin nanti di hari berhisab. Dibaca Nabi Ibrahim sebelum ayah beliau meninggal, dan beliau janjikan untuk minta ampun kepada Allah untuk orang tua beliau selagi masih hidup. Kalau sudah mati beliau tak ada doa. Untuk kita berbeda kasusnya dengan ayah Nabi Ibrahim, maka bacalah doa ini, Rabbi fili wali walidayya. Betul kan doa-doanya. Wala tukhzini, semua ayat. Wala tukhzini, ayat yang ke-87. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Tukhzini. Apa maksud tukhzini? Dimasukkan ke dalam neraka untuk disiksa. Berarti orang ini dihinakan. Barangkali kita ingat doa, wala tukhzina yaumal, kan surah Al-Imran. Surah Al-Furqan apa ini? Wala tukhzina, surah Al-Imran. Surah Al-Imran itu bunyinya. Rintitan doa. Ayat 194 halaman 75. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina. Janganlah engkau hinakan kami, artinya jangan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa saja yang Allah dimasukkan ke neraka berarti dia hina. Innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita. Di ayat 193, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada Rasul-Rasulmu. Wala tukhzina, janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Engkau la tukhliful mi'ad, engkau ya Allah wahai Tuhan kami tidak akan pernah mengingkari janji. Nabi Ibrahim juga baca itu, la tuhzi. Kenapa? Orang yang dihinakan itu lantaran kelakuannya, tabiatnya, kerjanya, keyakinan dunia memang nyimpang, salah, dipampangkan segala perbuatan-perbuatan itu sehingga dia malu, terhina, dan diseret, ditarik ke neraka. Namanya orang itu dihinakan. Nah, siapa yang Allah masukkan atau dimasukkan ke dalam neraka, ya faqad akhzaita. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Dan Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman kepada Rasul. Seperti dalam surat Tahrim, tidak usah kita buka. Rabbana apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, sampai ke belakang. Yauma la yukhzillahu alladzina amanu, hari di mana Allah tidak akan menghinakan orang beriman dimasukkan ke neraka. Kalau begitu, permantap iman, perbanyak ibadah, melakukan amal saleh, mendekat kepada Allah dan doa. Jangan termasuk orang yang dihinakan nanti di hari kiamat. Kalaulah Nabi Ibrahim sendiri seperti itu kedudukannya, beliau tetap berdoa, ya Allah jangan hinakan aku.
Kita entah di mana-mana dibanding dengan Ibrahim. Entah di mana-mana. Nabi Muhammad saja mengaku beliau melanjutkan risalah milah abikum Ibrahim. Beliau meminta kepada Allah, janganlah zinakan aku. Tentu kita lebih-lebih sangat lagi meminta, memohon kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi. Yauma yub'atsun, pada hari mereka ini semua dibangkitkan. Saya teringat doa Nabi ketika beliau menggolek tidur di atas pembaringan, rusuk kanan menghadap kiblat, rusuk kanan di bawah menghadap kiblat. Beliau jadikan telapak tangan beliau ini sebagai alas pipi. Ketika itu beliau baca, Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jaga aku, pelihara aku saat nanti manusia-manusia dibangunkan di hari kiamat. Berarti semenjak orang mulai hidup lagi, masuk roh ke dalam jasad, ketika itu orang sudah mulai lagi merasa siksaan yang luar biasa. Maka Nabi berdoa, ya Allah, pelihara aku daripada azab dan siksamu di hari di mana manusia dibangkitkan. Kalau Nabi Ibrahim ke doanya, la tukhzini. Ini kan boleh-boleh doa itu, la tukhzini. Kalau kita akan baca doa Nabi Ibrahim ini, ya kita juga harus berusaha melakukan, memperbuat, jangan sampai perbuatan kita itu menjadi hina kita di akhirat. Orang kalau dihina ke dunia lantaran kerja buruknya, nanti dia kira akan mengalami yang sama. Untuk itu, kalau kita tidak mau dihina, jangan hina orang lain. Kehinaan terbesar adalah aib, cacat, celanya dibongkar nanti di akhirat di hadapan makhluk banyak. Namanya sidang terbuka. Ditontonkan kembali, ditayangkan kembali. Nah, di situ nampak semua. Orang yang sampai dibegitukan orang hina. Sebab bagi orang mukmin itu, dia melihat daftar-daftar kesalahannya seperti melihat running tag ini saja. Namanya arat, al-arat. Hisab itu bagi orang mukmin tidak ubahnya bagaikan penampakan, dipamerkan, dinampakkan, tapi tidak akan ditanya satu-satu. Itu yang diminta Nabi, hasib ini hisabai yasira. Celakalah orang yang setiap amal perbuatannya dirinci, diurai. Namanya munakasyah, diurai, dirinci. Jangan sampai kita di hari itu kita termasuk orang yang dihinakan dengan ditanyakan segala sesuatu kepada kita, berujung di neraka. Mari kita contoh, mari kita tiru rasul-rasul yang mulia ini dalam doa mereka. Tapi kalau ingin berdoa, pahamilah doanya dulu. Hari dibangkitkan yaumala yanfa'. Hari saat ketika di mana la yanfa'. La yanfa' tidak bermanfaat, tidak berfaedah dan tidak berguna. Pada hari kebangkitan, hari saat dikumpulkan, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Ketika itu la yanfa', tidak berguna, tidak berfaedah sedikit pun mal, harta. Andaikan harta itu nanti ada di akhirat, bisa diseret, bisa dibawa dengan berangkas-berangkas nanti akhirat, lalu diunguhkan kepada Allah, anda terima. Nanti kan disidang, Pak. Di dunia bisa
Kenapa dunia bisa orang cangok dipitir? Bisa berubah hukum, bisa bebas orang gara-gara itu ada mal. Tapi di pengadilan akhirat tidak laku. Kadalah pitih. Anaikan adona ameh sekarang guna Merapi, sekarang guna Singgalang, tambah tendike ada ongoh kan ke meja pengadilan Allah nak laku dah lah kada Allah. Lain pak nak berguna harta. Harta tu baru berguna di tangan orang saleh. Berguna harta, berfaedah, mendapat mutu harta kalau harta itu berada di tangan orang saleh. Karena orang saleh mengerti ke mana harus harta itu dipakai, dipergunakan. Wala banun, dan tidak pula anak-anak. Membantu, menolong dan segala macamnya. Karena hari itu hari nafsi-nafsi. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada anak, itu perbuatan baik kita kepada anak. Tapi anak tidak bisa dia membantu orang tuanya, menyelamatkannya, menghindarkannya daripada kesesaraan di akhirat. Kita ulang. Anak itu bagi seorang ayah, seorang ibu dapat membantu, menolongnya di dunia ketika sudah mati, tapi di akhirat tidak. Dia saja belum bisa lagi manfaat selamat di akhirat, apalagi orang tuanya. Kecuali orang tuanya ada melakukan kebaikan-kebaikan untuk sang anak, itu pahala orang tua. Mengadangkan, mencenipiti, menyekolahkan, mendidik, membina, mengasuh, itu dapat pahala. Itu bukan pahala anak, tapi pahala dia sendiri kan. Jadi di sini dijelaskan hari di mana orang-orang dihinakan, dipermalukan, dinampakkan segala catatannya. Pada saat itu tidak berguna, tidak berfaedah harta dan anak-anak. Mulai semenjak ruh dicabut sampai ke akhirat dan laku lagi putus hubungan. Kecuali anak itu saleh. Baru dapat. Karena saleh anak itu adalah lantaran orang tuanya. Anaknya saleh, dia bisa jadi saleh kan lantaran ayahnya. Lantaran ibunya yang mengasuh, ayahnya mengadangkan. Itu pahlawan mana? Pahala dia mengasuh. Ketika kita mati, tadi kalah di jalan, anak keluarga pulang, harta dibawa orang, tinggal badan seorang diri, yang berguna cuma amal. Jadi jangan habiskan waktu kita hanya untuk memikirkan lain sementara badan tidak terpikirkan. Mulailah pesong kepala otole ke arah akhirat. Arahkan ke sini kepala otole menuju akhirat. Waktu tidak berapa boleh tinggal kan? Kan tidak berapa tahun tinggal, atau tidak berapa bulan, atau tidak berapa hari. Sebab yang akan membantu kita juga amal kita juga. Amal anak, lihat dulu. Wala banun, juga tidak ada gunanya anak-anak. Maka kita tarik satu kesimpulan. Pertama, doa-doa yang terbaik adalah doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran. Karena doa itu adalah doa para rasul, para nabi, para orang salihin. Yang kedua, ketika ingin kita berdoa doanya para nabi, yang paling utama dulu pahami dulu. Doa itu pahami dulu. Tidak ada P-nya dulu, pahamnya dulu. Lah paham, lah mengerti, mulailah menghafal doa. Tidak ada doa yang terbaik kecuali doa yang telah Allah ajarkan dalam Quran.
Dan doa dalam Quran itu tidak panjang-panjang, pendek-pendek saja. Yang ketiga, berdoalah kita meniru doanya para nabi. Sebab kita memakai doa mereka. Kita memakai doa para nabi rasul. Makanya kita juga harus model mereka dalam berdoa. Kenapa nabi berdoa seperti itu? Ada apa? Kita juga begitu. Ambil contoh. Kenapa Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana? Karena memang beliau zalim. Melanggar larangan, zalim dia. Jadi kalau kita ingin baca doanya Nabi Adam, ya kita ingat kita zalim juga. Kita bagaimana kita begini-begini ya, baru pas dia Rabbana zalamna. Dan doa-doa dalam Quran itu tidak kemari ditembakan saja. Kenapa tidak? Ya orang bandoanya doa doa malapai jenazah. Ketika itu tidak ada doa gunanya Rabbana la tu'akhizna dah. Rabbana inana amanna sami'na dah. Dah bertali dah. Dah nyambung. Saya nyambung. Tambahlah doa apa nak hablana min azwajina zuriyatina. Tak ada orang yang mati, tapi dibaca orang. Mau kau dibaca orang tu tahu orang kau dibaca. Jangan terkecuali kita pantang-pantang doa masa Quran. Kadang-kadang situasinya, kondisinya tak pas. Masa pas kondisinya? Baca inana sami'ana lah mati apa kita dengar tu. Jadi kalau kamu doa masa Quran, cocokkan dulu. Saya begini. Aku doa cocok doa Nabi Ibrahim. Kau doa cocok doa Nabi Yunus. Kau cocoknya doa Nabi Sulaiman, kan macam-macam doa kan. Kalau kau cocoknya doa ana Siti Asiyah isteri Fir'aun, kan ada doa-doa. Cocokkan dulu ya, tak kembali dibaca sepanjang-panjang lah. Ya. Terakhir, melalui doa Nabi Ibrahim kita paham. Kita mengerti. Pertama, beliau minta agar diberi pengetahuan dan pemahaman. Hukman. Kemudian beliau minta agar dimasukkan kelompok orang saleh. Memohon agar sepeninggal beliau yang tak kenal orang adalah yang baik-baik dan cancak sen. Begitu seterusnya. Semoga berfaedah. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.